Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Perpisahan Tragis Antara Satu Keluarga. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Hari yang ditunggu telah tiba, di mana seorang laki-laki rantauan akan pulang kampung untuk menemui keluarganya. Desa Orang Ireng, ucap tukang ojek itu sembari menggeleng. Tidak mas, yang lain saja. Jaka menggaruk kepalanya yang tidak gatal. 5 orang tukang ojek sudah ditanyai untuk mengangkut dirinya menuju desa di mana kampung halamannya berada. Namun tidak satupun ada orang yang mau ke sana, walau ia sudah menawarkan lebih ongkosnya. Kini senja mulai terbit di ufuk barat, maghrib hampir menjelang. Sayup-sayup suara mengaji terdengar dari suara terdekat. Hanya tinggal 3 kilometer lagi perjalanannya, dan ia tidak boleh menyerah begitu saja. Kenapa mas? Saya lebihin kok ongkosnya. Jaka mencoba penawaran terakhir. Mas itu orang mana? Orang baru mau ke desa itu? Penawarannya malah diberi pertanyaan oleh si tukang ojek. Saya orang asli desa situ mas. Sudah 2 tahun saya tak pulang ke kampung. Saya rindu sekali dengan rumah mas. Apakah mas bisa bantuin saya? Ucap si Jaka. Pantesan, gumam si tukang ojek yang masih terdengar jelas oleh Jaka. Maksudnya pantesan bagaimana mas? Tanya Jaka penasaran. Tidak. Alis Jaka bertaut. Wajah sang tukang ojek terlihat ketakutan. Namun sekejap kemudian, merasa kasihan melihat lelaki dengan tubuh tegap itu. Ia sudah melihatnya bolak-balik menanyai beberapa tukang ojek. Namun tidak ada satupun yang mau mengangkut dirinya. Desa Orang Ireng. Mendengarnya saja sang tukang ojek sudah bergidik ngeri. Ada banyak cerita seram yang beredar di sana di dalam beberapa bulan terakhir ini. Mulai dari beberapa tukang ojek yang mengaku mengangkat seseorang penumpang di sana yang sedang menggendong anak, dan cerita seram para warga yang katanya dihantui oleh seorang wanita tua dengan wajah berlumuran darah yang tengah mencari anaknya dari pintu ke pintu rumah. Dan hal itu selalu berlaku ke maghrib dan menjelang tengah malam. Makanya desa Orang Ireng yang dahulunya sangat ramai, kini selalu tampak sepi saat malam hari telah tiba. Gini aja mas, saya bakalan antar, tapi sampai depan toko saja ya. Selebihnya saya nggak bisa mas. Biar deh ongkosnya dikurangin, saya nggak masalah. Ucap tukang ojek pada akhirnya setelah berpikir panjang. Ya, nanggung mas. 500 meter lagi ke rumah saya kok. Ucap Jaka. Duh, saya nggak berani mas. Kalau masnya nggak mau juga nggak apa-apa kok. Jaka berdecak. Ia menatap jalan masuk desa Orang Ireng yang sudah hampir menggelap. Entah kenapa setelah 2 tahun sejak ia merantau, belum dipasang lampu jalan di sana. Ya sudah mas, gak apa-apa, kata Jaka dengan pasrah. Mau bagaimana lagi, ia tidak mungkin menunggu. Hanya satu ojek ini yang mau mengantar setelah beberapa menolak. Ya udah mas, ayo naik. Jaka kemudian mengangkut tas besarnya, naik ke atas motor,
dan menaruh di pangkuan. Motor itu melaju di tengah jalan terjal bebatuan, melaju di antara langit yang hampir gelap. Jaka memperhatikan sekitar. Pinggir jalan yang biasanya ditumbuhi banyak pohon sawit, kini sudah berubah menjadi pepohonan karet. Bahkan tidak jarang ia menemukan satu atau dua rumah yang berdiri sejajar di sepanjang jalan. Jalanan masuk desa tidak sesepi dulu. Namun entah kenapa, tukang ojek yang ia datangi rata-rata tidak ada yang berani ke sana. Dulu ia bersama Gito sahabatnya. Saat jam 10 juga berani jalan kaki keluar dari desa. "Sampai di sini saja ya, Mas." Tukang ojek memberhentikannya di depan tugu bertuliskan Desa Wereng Ireng. Jaka menghela nafas, turun dari motor dan membayar ongkosnya. Tukang ojek itu buru-buru pergi dari hadapannya. Bahkan sebelum Jaka sempat mengucapkan terima kasih. Sayup-sayup suara azan maghrib terdengar. Jaka menenteng tas di tangan dan membenarkan letak tas sandang di punggung. Berbeda dengan jalan masuk sebelum sampai ke tugu tadi. Sudah banyak rumah berdiri dan ada beberapa orang yang berjalan menuju masjid. Desanya malah tidak ada perubahan sama sekali. Juga Jaka merasa aneh karena suasana desa yang entah kenapa sangat sepi di waktu maghrib ini. Begitu jalan masuk ke dalam, sisi jalan masih dipenuhi pohon karet hingga membuatnya kebingungan. Karena biasanya di dekat tugu sudah berdiri beberapa rumah. Namun kini mengapa jauh sekali sampai ke tempat para penduduk? Kebingungan itu terjawab setelah 100 meter ia berjalan. Mulai nampak rumah-rumah warga. Jaka bernafas lega. Ia berjalan dengan penuh semangat di jalan bebatuan yang cukup terjal. Wajah Ningsi sang istri yang cantik mulai terbayang dalam benaknya. Dulu 1 tahun lalu, saat ia memutuskan untuk pergi merantau keluar kota, istrinya tengah hamil 5 bulan. Kebutuhan yang semakin sulit dan biaya persalinan yang dibutuhkan oleh Ningsi karena bayi mereka dinyatakan sungsang, membuat persalinannya harus melakukan operasi sesar. Tentu itu memakan biaya yang tidak sedikit. Sementara pekerjaannya yang hanya seorang penoreh getah karet tidak mencukupi kebutuhan itu. Bahkan untuk memenuhi gizi istrinya saja, ia tidak mampu. Maka atas persetujuan Ningsi, ia pun pergi merantau, menitipkan istrinya kepada Maida, ibunya yang memang tinggal bersama mereka. 2 hari sejak kepulangannya dari luar kota, ia baru bisa sampai ke desa pada hari ketiga. Entah apa kabar istri dan juga ibunya. Rasanya rindu sekali, mengingat 6 bulan lalu ponselnya sempat hilang, dan ia hilang komunikasi dengan Ningsi. Bahkan kirimannya juga 6 bulan sebelumnya tidak bisa ia berikan, mengingat tidak tahu harus menyampaikannya kemana akibat ponselnya hilang. Semua data yang ia perlukan ada di sana, termasuk nomor Gito yang sering ia titipi uang untuk diberikan kepada istrinya. Terakhir kali ia mendengar istrinya sudah melahirkan dan anak mereka terlahir normal dengan jenis kelamin laki-laki. Senja di ufuk barat mulai timbul. Namun Jaka tidak merasa lelah, meski keringat membanjiri tubuhnya. Rasa senang dan rindu yang kini membuncah membuatnya lebih semangat untuk melangkah. Hanya tinggal beberapa ratus meter lagi, melewati beberapa rumah. Beberapa warga yang tampak asing di matanya. Entahlah, mungkin warga baru, dan mereka menatap Jaka dengan pandangan yang aneh, seperti ketakutan.
menghindarkan kecanggungan. Sesekali ia tersenyum, namun bukannya membalas. Orang-orang itu malah lari terbirit-birit dan menutup pintu rumah mereka. Ada juga yang mengintipnya dari balik jendela. Saat kepergok, mereka buru-buru menutup tirainya. Sangat aneh sekali, hingga membuat perasaannya tidak enak. Jaka kemudian mempercepat langkahnya, hingga sampailah di depan rumah berdinding papan yang masih belum berubah. Rumahnya terletak paling ujung desa. Sebelah kanannya adalah kebun kelapa milik tetangga. Namun entah kenapa sekarang berubah menjadi ladang tebu. Jaka celingukan, karena sepertinya tidak ada tanda-tanda ada orang di rumah. Cukup lama ia berdiri, hingga akhirnya lampu depan rumah itu mulai hidup. Ia tersenyum sumringah, melangkah maju sembari mengetuk pintu. "Assalamualaikum, Ningsi," panggilnya dengan pelan. Maghrib tengah berlangsung. Sayup-sayup suara iqomah dari surau desa mulai terdengar. Dengungan nyamuk di telinga sedikit mengganggu, dan Ningsi istrinya tidak kunjung menjawab salamnya. "Assalamualaikum," salamnya kembali. Kali saja Ningsi sedang menunaikan sholat maghrib. Cekret! Pintu rumah terbuka sedikit, menimbulkan bunyi yang agak membuat bulu kuduk meremang. Jaka terpaku di tempat saat tidak ada sosok yang muncul. Cahaya redup dari dalam rumah menyambutnya dengan kosong. Tidak ada Ningsi di sana. "Ningsi," panggil Jaka kembali. Lelaki itu maju satu langkah, membuka lebih lebar pintu tersebut, sampai pada batas dinding. Aneh, tidak ada seorang pun, istri ataupun ibunya. Tidak ada di rumah. Jadi apa pintunya terbuka sendiri? "Astagfirullahaladzim," serunya kaget seraya memegang dada yang berdegup sangat kencang. Namun saat ia berbalik, Ningsi sudah berdiri di belakangnya dengan pandangan kosong, seraya menatapnya, membuat bulu kuduk Jaka meremang. Apalagi Ningsi yang tiba-tiba berdiri di belakangnya, membuat ia kaget setengah mati. "Ningsi, kenapa kamu bisa di sini? Padahal tadi Mas tidak lihat kamu lewat," ucap Jaka dengan pelan. Namun Ningsi masih menatapnya dengan tajam. Mata wanita itu melotot ke arahnya. Hawa dingin dari luar membuat perasaan Jaka tidak enak. Ia mengusap tengkuknya. "Ningsi," panggilnya kembali. Ningsi berkedip, mengerjat menatap Jaka dengan lekat. Tidak melotot seperti tadi. Matanya kini menatap hangat ke arahnya, mengembun dengan air mengenang di pelupuk matanya, penuh kerinduan. "Mas pulang," lirihnya dengan air mata menetes di pipi. Jaka bernafas lega. Ia mengangguk, melangkah mendekat, hendak memeluk istrinya. Namun Ningsi menahan tubuh laki-laki itu dengan tangannya. "Kenapa Mas baru pulang sekarang?" ucapnya dengan sedih. "Mas Jaka, Ningsi sangat rindu Mas." "Maafkan Mas Ningsi. Setiap malam Ningsi menunggu Mas Jaka untuk pulang. Duduk di bawah jendela sambil menunggu Mas Jaka. Tapi Mas Jaka tidak pulang-pulang. Maafkan Mas Ningsi.
Ada beberapa kendala yang membuat Mas tertahan di luar kota. Orang itu bilang Mas sudah tiada. Tangis Ningsih belum reda. Jaka tergerak memeluk istrinya dengan penuh kerinduan. Dinginnya kulit Ningsih menyentuh kulitnya. Sebentar membuatnya terkesiap karena kulit Ningsih sedingin es. Namun kerinduan membuatnya mengabaikan hal itu. Siapa yang bilang, Ningsih? Buktinya Mas di sini sekarang. Mas sudah ada di hadapanmu. Sekarang Mas tidak akan pernah pergi lagi, Ningsih. Mas janji. Mas sudah mengumpulkan uang cukup banyak di perantauan. Insya Allah cukup untuk hidup kita dan membuka usaha ke depannya. Jaka memeluk erat tubuh Ningsih. Dinginnya kulit wanita itu semakin terasa. Sejenak membuat alisnya bertaut, seiring dengan tangis Ningsih yang masih belum reda. Patah-patah mulut wanita dengan rambut panjang itu berucap dengan pelan. Mas terlambat. Jaka melepas pelukan dari Ningsih, menatap wanita itu sekilas. Sama sekali tidak mendengar bisik lirih wanita itu. Pandangannya beralih ke dalam rumah yang terasa kosong dan sunyi. Ayo masuk ke dalam, Mas. Ajak Ningsih padanya. Jaka mengangguk, mengambil tas yang tadi ia taruh di sampingnya. Ningsih ikut membantu membawa tas yang lebih kecil. Begitu masuk ke dalam ruangan, mata Jaka menelisik menatap dinding papan yang terlihat sangat kotor dan kumuh. Di sudut-sudut ruangan terdapat tumpukan pasir yang seperti tidak tersapu. Beberapa sarang laba-laba yang berada di atas plafon seperti sudah lama ada di sana dan tidak pernah dibersihkan. Hawa dingin menyergap, bercampur dengan aroma debu. Jaka duduk di atas tikar yang terbentang, menyapu bagian tempatnya. Ingin duduk lebih dulu. Sangat kotor sekali. Bahkan di ujung-ujung tikar juga sudah sangat rapuh, seperti tidak pernah dipakai. Ia kini menatap lampu yang menyala di atas sana. Beberapa kali berkelip-kelip dan juga sudah redup, seperti sudah terlalu lama menyala dan tidak pernah diganti. Kenapa sekotor ini? Apakah istrinya tidak pernah bersih-bersih? Ia melihat Ningsih yang tengah menutup pintu dengan tas kecil miliknya di tangan wanita itu. Mulutnya hendak terbuka, ingin bertanya tentang keadaan rumah. Namun hal itu membuatnya merasa takut. Takut Ningsih tersinggung padanya. Sementara ia baru saja pulang. Biarlah, hanya masalah kebersihan. Mungkin selama ini Ningsih sibuk mengurus anaknya, hingga tidak sempat membersihkan rumahnya. Oh iya, di mana anak kita, Dek? Tanya Jaka pada akhirnya, memilih pertanyaan yang aman. Ningsih berhenti melangkah di depan pintu saat akan masuk ke dalam kamar. Ningsih berkata tanpa menoleh. Dia di dalam, Mas, sedang tidur. Mas rindu sekali padanya, Dek. Dari lahir tidak pernah bertemu. Mas ingin lihat, Dek. Ucap Jaka. Jangan, Mas. Ningsih menoleh menatap tajam ke arah Jaka, membuat tubuhnya yang terangkat. Hendak bangkit dari duduk. Seketika berhenti mendadak. Merasa heran melihat tingkah istrinya. Tatapan tajam Ningsih perlahan melunak. Ia kini menatap Jaka dengan hangat seperti biasa. Dia baru saja tertidur, Mas. Soalnya tadi sempat rewel.
Mari begini malah tidur, Dek. Iya, dia dari tadi nangis terus. Jadi jangan ganggu dulu. Ya sudah kalau begitu. Jaka kemudian mengitari sekeliling ruangan itu. Oh iya, kalau Mak ada di mana, Dek? Mas juga ingin bertemu dengan Emak. Emak ke desa sebelah, Mas. Tempat temannya. Lusa baru pulang. Jaka mengangguk. Ia bangkit dari duduk. Sementara Ningsi pergi ke kamar mereka, guna meletakkan tas suaminya. Teringat Jaka, ia belum sholat maghrib. Ia beranjak menuju kamar mandi, melewati 2 kamar sebelumnya. 1 kamar tempat dirinya dan Ningsi biasa tidur, dan di sebelahnya kamar berisi Maida. Saat Jaka melewati kamar yang terbuka sedikit itu, ekor matanya tidak sengaja melihat sesuatu yang aneh. Langkahnya terhenti. Seketika ia menoleh, menatap dari celah kecil pintu yang tidak tertutup dengan rapat. Ada seorang wanita tua berambut putih panjang, dengan rok kain sedang menyisir rambutnya. Perawakannya seperti Maida. Tapi bukannya tadi Ningsi bilang, Maida sedang pergi ke desa sebelah. Sejenak Jaka pun terpaku, hendak membuka pintu itu dengan perlahan. Ngapain, Mas? Ia tersentak, menoleh. Dilihatnya sang istri sudah berada di belakangnya. Dek, tadi ada... Jaka membuka pintu kamar Maida dengan lebar, menatap ruangan yang tidak berpenghuni. Hanya ada lemari dan ranjang Maida. Ada apa, Mas? Ningsi melongokkan kepala, tidak melihat apapun. Tadi Mas melihat ada Maida di sini, Dek. Mas, tadi kan Ningsi sudah bilang kalau Mak ke desa sebelah. Tidak mungkin Mak ada di sini, Mas. Iya, makanya Mas juga heran, Dek. Jaka menggaruk-garuk kepalanya. Tapi tadi ia benar-benar melihat Maida. Apa ini hanya halusinasinya saja? Mungkin Mas kecapean karena perjalanan jauh, ditambah rindu sama Emak, jadi terbayang-bayang. Sudah, sana mandi dulu, ucap sang istri. Mungkin iya, Dek. Tugas Jaka mengangguk. Ya sudah, Mas mandi dulu ya. Kebetulan Mas juga belum sholat maghrib. Raut wajah Ningsi tiba-tiba saja berubah. Matanya menatap tajam ke arah Jaka, membuat laki-laki itu tambah bingung dengan tingkah aneh istrinya. Kenapa, Dek? Kamu sudah sholat? Ningsi menggeleng. Kini matanya tampak kosong dan tidak bersahabat. Kamu tidak bisa sholat, Mas, jawab wanita itu dengan datar. Kemudian Jaka meninggalkan Ningsi yang masih terus menatapnya, hingga hilang di balik pintu dapur, dan ia masuk ke dalam kamar mandi. Hampir kepleset karena lantai yang berlumut. Untungnya ia sempat berpegangan pada bak air. Licin sekali, seperti tidak pernah disikat. Ia mengambil sikat yang tergeletak di sudut kamar mandi, mengangkatnya dan kemudian menyikat sisi-sisi yang terasa sangat licin. Lamat-lamat ia memperhatikan. Ada sesuatu yang keluar dari sikat itu saat Jaka menyikat lantai. Matanya memincing. Sesuatu yang menggeliat dan bergerak-gerak itu sukses membuatnya bergidik ngeri. Jaka membalikkan sikat tersebut. Puluhan, tidak, mungkin ratusan belatung itu memenuhi sikat tersebut hingga membuatnya mual seketika.
Ia buru-buru menyiram sikat itu dengan air dari bak. Entah apa yang terjadi pada sikat itu, hingga dihuni banyak belatung. Jaka mengurungkan niat untuk menyikat kamar mandi itu. Mungkin nanti ia akan beli sikat baru lebih dulu. Selesai mandi, Jaka beranjak menuju kamar. Dilihatnya Ningsi tengah berbaring dengan anaknya dalam dekapan wanita itu. "Dek, masih maghrib, jangan tiduran," ucapnya. Namun Ningsi seperti tidak menggubris. "Dek," panggilnya sekali lagi. Ningsi tidak juga bergerak. Jaka menghela nafas, memilih menunaikan sholat maghribnya terlebih dahulu, sebelum waktunya benar-benar habis. Mungkin wanita itu kecapean. Ia mencari sajadah, namun tidak menemukannya di kamar ini. Mau bertanya sudah pasti Ningsi tidak akan menjawab. Dipanggil untuk bangun saja sangat susah. Akhirnya Jaka membongkar tas miliknya dan mengambil sajadah dari sana, membentangkannya menghadap sebuah lemari dengan kaca di tengah. Allahu Akbar. Jaka membaca Al-Fatihah dengan khusyuk. Namun entah kenapa merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ujung matanya melirik seseorang. Tengah duduk menekuk di lutut, di sudut ruangan. Jaka memilih tidak menggubris hal itu. Sholatnya ia lanjutkan. Masuk ke ruku, sujud, kemudian duduk tasyahud. Awal dan bangkit kembali. Allahu Akbar. Dek. Jantung Jaka berdebar sangat keras saat mendengar suara lirih seperti bisikan dari belakangnya. Al-Fatihahnya terucap dengan bibir gemetar. Ia meneguk ludah dengan susah payah. Tepat di hadapannya sholat ada cermin dari lemari tengah. Sesosok putih mengenakan mukena tampak ikut ibadah di belakangnya. Mulutnya lirih mengucapkan untayan kalimat sholat. Sosok itu mengikuti suaranya. Tidak terdengar jelas. Hanya berupa bisikan yang terasa ribut di telinga. Sholat Jaka terganggu. Ia tidak khusyuk lagi. Namun tetap berusaha melanjutkan. Saat ia sujud, terdengar suara lutut yang terbentur di lantai dari arah belakangnya. Sosok itu mengikuti gerakannya, menetralisir rasa takut. Sesekali Jaka memejamkan matanya, hingga sampai duduk tasyahud akhir. Jaka bernafas lega, karena suara bisikan itu tidak lagi terdengar. Ia membuka mata. Tepat di depan sajadah, sosok wanita tua tengah bergerak dan merangkak ke arahnya. Jaka memejamkan mata kembali. Jantungnya bertalu seiring dengan mulutnya komat kamit, mempercepat bacaan. Begitu salam berakhir, ia cepat menunggak ke depan. Tidak ada siapapun di sana. Ia mengembuskan nafas lega, terduduk dengan lemas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ucapnya terkejut saat dilihatnya Ningsi tengah duduk sembari menimbang bayinya, namun dengan mata melotot ke arahnya. Dek, bikin kaget saja. Jaka mendekat. Ia tertegun sejenak, menghentikan gerakannya yang ingin mendekati Ningsi. Wanita itu sama sekali tidak bergerak dari posisinya. Malam semakin larut, maghrib telah habis. Bunyi-bunyian suara binatang dari kebun sebelah rumah agak terasa menyeramkan bagi Jaka, apalagi dihadapkan dengan posisi aneh seperti ini. Ningsi, panggil si Jaka dengan tangan terulur, menyentuh tangan Ningsi yang masih terasa sangat dingin seperti es batu. Jaka bahkan menggigil saat memegangnya. Ada apa sebenarnya dengan istrinya itu?
Dek. Mata Ningsih berkedip. Pandangannya lurus ke depan. Dengan ekor mata melihat ke arah laki-laki. Seketika bulu kuduk laki-laki itu berdiri. Mas, panggil Ningsih dengan posisi yang sama. Tutup sajadahmu, Mas. Alis Jaka terangkat. Buru-buru ia menutup sajadah dan lalu melipatnya, meletakkannya dengan asal di jemuran. Ia menoleh menatap Ningsih, yang ternyata juga sedang menatapnya. Jaka merasa terintimidasi. Jaka kemudian duduk di sebelah Ningsih. Wanita itu masih tetap pada posisi yang sama. Anak mereka tidur dalam pangkuan, sembari seluruh tubuhnya ditutup kain jarik. Merasa ada yang aneh, Jaka tergerak untuk membuka kain tersebut. Namun seketika tangannya ditahan oleh Ningsih. Ningsih menggeleng. Telunjuknya terangkat di depan bibir. Shh, dia masih tertidur. Jangan diganggu. Mas hanya ingin lihat, Dek. Ningsih menggeleng, mencengkram tangan Jaka dengan kuat. Aku baru saja menidurkannya. Tapi wajahnya tertutup dengan kain, Dek. Nanti dia tidak bisa bernafas. Memang begitu dia kalau tidur. Kalau tidak, nanti bisa terbangun. Jaka menatap sekilas pada Ningsih. Lebih baik Mas ikut Ningsih keluar, ucap Ningsih sembari meletakkan anak mereka di atas ranjang. Jaka tidak menjawab. Ia masih terus menatap anaknya. Jaka merasa aneh karena melihat kain jarik itu tidak bergerak naik turun, seolah anaknya tidak lagi bernafas. Mas, kali ini Ningsih memanggil penuh penekanan, mencengkram tangannya dengan kuat, dengan mata melebar. Jaka meminjing, seperti ada yang aneh. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya lagi. Dengan gerakan cepat, Jaka membuka kain jarik yang menutupi wajah anaknya. Oe, oe. Bayi kecil itu menangis seketika. Wajahnya memerah dengan bibir terbuka. Suara tangisan itu terdengar sangat menyayat hati. Pegangan tangan Ningsih melemah. Wanita itu melirik sinis ke arah Jaka. Laki-laki itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena merasa bersalah. Ningsih kan sudah bilang, Mas, jangan dibuka. Kenapa Mas ngeyel sih? Tukas wanita itu sembari mengambil bayi mereka dan lalu mendekapnya, menimang-nimang bayi kecil itu agar menghentikan tangisannya. Maafkan Mas Ningsih. Mas hanya tidak enak melihat anak kita terbaring ditutupi seluruh tubuhnya begitu, Ningsih, ucap si Jaka memohon. Namun meski begitu, ada kelegaan di hatinya karena kecurigaannya tidak berarti. Memang Yusuf kalau tidur begini, Mas. Lagi pula ini menjadi kerjaan Ningsih lagi. Susah mendiamkan tangisan Yusuf, Mas. Dada Jaka serasa dihantam sesuatu. Ia menyadari kesalahannya karena tidak ada di samping Ningsih kala wanita itu mengurus anak mereka. Tapi semua sudah terlanjur. Toh dia pergi juga untuk mencari nafkah. Dan sekarang sudah kembali lagi ke sini. Ia bertekad dalam hati untuk memperbaiki dan menjalani hal-hal yang sempat tertinggal karena telah pergi merantau. Dan ia juga berjanji tidak akan meninggalkan Ningsih dan anak mereka untuk yang kedua kalinya. Karena rasa rindu selama berada di perantauan benar-benar menyiksanya. Karena kontrak kerjalah makanya ia bertahan.
Sebab kalau tidak, saat ponselnya hilang dan Jaka putus komunikasi dengan Ningsih, ia akan balik ke desa saat itu juga. Jaka mendekati Ningsih dengan netra berembun. Ia mengelus pipi anaknya yang berada dalam dekapan istrinya. Namun seketika alisnya bertaut saat pipi itu terasa dingin menyentuh kulit tangannya. Sama seperti kulit Ningsih tadi. Kulitnya kok dingin, Ningsih? Anak kita kedinginan. Tambahkan saja selimutnya, Ningsih. Jaka mengambil satu buah kain dan lalu memberikannya pada Ningsih. Wanita itu menatap kain pemberiannya dengan wajah datar. Tidak usah, Mas. Dia baik-baik saja. Tapi Ningsih, sudah lebih baik keluar dulu. Jangan ganggu aku. Yusuf itu sensitif, Mas. Dia tidak akan mau tidur kalau ada suara berisik. Jaka mengerjap. Dilihat anaknya yang sudah tidak menangis, namun masih bergerak-gerak gelisah. Ia meletakkan kembali kain di tangannya. Baiklah kalau begitu, Ningsih. Maafkan Emas ya, karena Emas menambah kerjaanmu. Tidak masalah, Mas. Jaka menghela nafas, keluar dari kamar. Ia melangkah menuju dapur, karena perutnya sedikit melilit, karena rasa lapar yang mendera. Tadi Ningsih mengajaknya keluar untuk membuatkan makanan. Namun apa daya, hal itu tertunda sejenak. Dan itu semua sebab kecurigaannya. Lagi pula siapa yang tidak akan merasa aneh jika melihat bayi malam-malam tidur dengan kain menutup seluruh tubuhnya. Jaka sempat ketakutan saat melihat hal itu. Ia menelisik ruangan di dapur, membuka kendi yang menjadi tempat persediaan beras. Dahinya berkerut saat melihat beberapa kutu merayap di sana. Beras-beras yang sudah tidak layak untuk dimasak, apalagi dikonsumsi. Jaka menciduk isi beras yang sudah berjamur dan juga menghitam itu. Membuangnya ke dalam kantung plastik, membersihkan isi kendi itu dari kutu-kutu yang merayap. Sejenak ia menoleh ke arah pintu masuk dapur. Sampai berjamur seperti ini, apakah Ningsih tidak memasak nasi selama beberapa bulan? Batin si Jaka. Kini pandangannya tertuju pada meja makan. Baru disadarinya, ada beberapa lalat yang berkubang di sana. Sontak ia berjalan mendekat. Bau busuk memenuhi indera penciumannya. Beberapa makanan itu sudah basi dan berlendir, menimbulkan bau busuk yang amat sangat menyengat. Jaka mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah. Sebenarnya kenapa lauk ini sampai basi? Apa Ningsih juga tidak makan? Apa dia tidak sadar kalau beras sudah membusuk dan lauk tidak bisa dikonsumsi? Kalau alasannya karena mengurus bayinya, bukankah ada Maida di rumah ini? Entahlah, Jaka kebingungan. Dan bersambung. Apakah yang sebenarnya terjadi kepada Ningsih? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Dan sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.